selalu hati ini saat ku tatap wajahnya. Mungkinkah ini yang dinamakan cinta? Turun. Gimana sih? Kau pikir ini bis punya nenek moyang kau? Senaknya aja kau nggak mau bayar. Tapi bang, saya kan nggak duduk berdiri, ngapain jadi harus bayar? Gak ada alasan. Tolonglah jahat ku banget sih, Bang. sampaikan pesan ini padanya agar dia tahu bahwa Kota segede ini semua orang pada jahat, numpang gitu aja disuruh bayar. cinta Mana kalau orang nggak punya uang, mana-mana susah. aku temukan cara untuk mendapatkan dia. Wah, di Jakarta gedungnya tinggi-tinggi ya. Jalanan bagus. Beda sama di kampung. Tapi waktu itu banjir. Ini mendingan di kampung deh kagak banjir. Saat ku tatap Bagus juga, wajah mudah-mudahan ada pekerjaan nih. ini Mana yang ya? dinamakan cinta, tapi ku malu untuk Kamu itu bagaimana sih, ha? Masa kerja izin terus, telat terus? Memangnya ini perusahaan kamu apa? Pak. Soalnya ini benar-benar darurat, Pak. Kakaknya kakak istri saya, Pak. Kenapa lagi, ha? Kenapa lagi? Kecelakaan? Pokoknya, sekarang juga beresin semua barang-barang kamu. Kamu saya pecat. Pecat, Pak. Iya. Jangan, Pak. Nanti anak istri saya makan apa, Pak? Memangnya kenapa, ha? Itu bukan urusan saya. Kalau semua pegawai kayak kamu, perusahaan ini bisa rugi. Apaan tuh ribut-ribut? Pak, Mas, aduh jangan pada ribut di sini dong. Udah malu, udah gede. Istighfar nyebut. Kamu itu siapa? Hah? Kenal juga enggak? Ikut campur urusan orang. Memangnya kamu tahu masalahnya apa? Pak, saya mah cuma pengen ada perdamaian di sini, nggak pengen ada ribut-ribut. Kalau di kampung saya nggak ada yang namanya berantem di depan umum kayak gini. Malu, Pak. Aja, sok belagu kamu. Hah? Pecat. Pak. Udah tenang, Mas. Saya pasti belain, Mas. Itu tadi bosnya kan. Udah tenang aja, pasti beres semuanya. Nih orang. Dikira Wonder Woman apa lu bisa nyelesain masalah orang? Lu mau tahu masalah gue? Enggak, emang apa masalahnya, Mas? Gue dipecat, bos. Astagfirullahaladzim, kasihan banget dipecat. Tapi nggak apa-apa, berarti kesempatan aku buat dapat kerjaan. Pak. Tunggu sebentar, Pak. Apalagi, hah? Kamu mau jadi sok pahlawan? Enggak kok, Pak. Saya cuma mau gantiin pegawai Bapak yang baru aja keluar. Oh, jadi kamu mau ngelamar kerja begitu? Kamu mau ngelamar jadi kasir loket parkir? Pengalaman kamu apa? Hah? Saya dengar suara kamu aja saya udah pusing. Oh, kasir loket parkir. Tenang, Pak, kalau masalah pengalaman mah saya juga udah punya pengalaman. Saya udah biasa ngitung pendapatannya Bapak saya. Pendapatan apa? Hah? Perusahaan, pabrik, elektronik gitu? Ya bukan lah, Pak. Pendapatan Bapak saya sebagai tukang sate. Hah? Pendapatan sate? Kamu pikir kasir loket parkir itu sama dengan pendapatan sate gitu? Kan sama aja, Pak, sama-sama ngitung duit. Kan tetap aja. Hitungannya kasir kan? Oh iya, saya juga udah punya pengalaman kerja di rumahnya bude saya. Dia itu punya perusahaan telur asin. Nah, saya jadi kasir juga, Pak. Udah, Pak. Bapak tenang aja. Saya ini orangnya jujur kok. Jadi Bapak bisa kasih kepercayaan yang Bapak 100% ke saya. Saya jamin semuanya beres. Ya, Pak. itu terbuka kembali, akan ku coba lagi. Baik, karena ini darurat, kamu saya terima. Tapi ingat, ini buat sementara sampai saya menemukan orang yang berpengalaman. Mengerti? Iya, Pak. Makasih ya. Cukup sudah kesalahan kali ini, jangan sampai buat terulang kembali. Keraguan dalam hatiku harus Faisal,
Ya Pak. Tolong di setiap sudut dari gedung ini dipasang alat pemadam kebakaran ya. Karena Anda tahu sendiri kan, gedung seperti ini rawan sama kebakaran. Oke. Baik Pak. Terus bagaimana dengan lahan parkir kita Pak, yang kurang terorganisir? Masalahnya lahan parkir kita kurang Pak. Kalau soal parkir, saya sudah buat beberapa desainnya. Bapak lihat saja di sini. Nanti kita akan buat 2 sampai 3 lantai ke atas untuk parkir mobil semuanya. Jadi kita nggak akan kerepotan lagi masalah mobil, ya. Baik Pak. Terima kasih. Ya. Mbak baru ya di sini? Iya Mbak, saya baru banget kerjanya. Biasa Mbak, baru dari kampung, cari uang buat sesuap nasi. Oh, siap-siap aja ya Mbak minta maaf sama orang. Kenapa Mbak? Lihat aja tuh di belakang. Oke, seperti yang Anda lihat di depan, ini adalah beberapa desain yang sudah saya siapkan menyangkut desain gedung parkir yang baru. Mungkin nanti akan ditambah yang kekurangannya dan mungkin Pak Isal juga nanti bisa mengkoreksi Pak. Nanti kalau ada masukan-masukan atau ada saran-saran yang lain, bisa langsung ke kami. Dan saya minta bagian finance untuk menyiapkan semua anggarannya ya. Anda siapkan anggarannya, jadi kita bisa memulai dengan cepat. Oke. Maaf ya, meetingnya saya tunda dulu karena saya ada keperluan mendadak sekali. Sekali lagi maaf ya. The song is just for you. Aduh, pegel banget akhirnya bisa berdiri. Entah apa yang ku rasa hingga ku bisa Ya Mas, tiket parkirnya maaf. Oh, tiket parkir. Yes. Sebentar ya. dirinya. Awal ku jumpa dengannya. Mas, tiket parkirnya? Iya, iya sebentar Mbak, ini lagi nyari. Sebentar ya. Ku jatuh cinta padanya. Ku ingin Mas, maaf banget ya kalau misalkan nggak ada tiketnya, berarti Mas nggak bisa keluar. Iya, gue tahu Mbak. Ini gue ada urusan penting banget. Gue mau keluar. Tolong Mbak dibuka. Gini deh, saya bayar kerugiannya deh. Nih, kerugian ganti ruginya untuk kehilangan tiket. Tapi tolong buka palangnya ya. Maaf Mas, saya nggak bisa disogok, maaf ya. Aduh Mbak, tolong banget. Saya ada urusan penting Mbak. Ini masalah hidup dan mati saya nih. Ya maaf ya Mas, kalau misalkan Mas nggak ada tiketnya, saya nggak bisa biarin Mas keluar. takkan pernah ku lepaskan. Mbak, gini ya, saya nggak mau emosi. Tapi saya ada urusan penting banget. Tolong bukain palangnya ya, please. Mas, maaf sekali lagi saya bilang sama Mas, saya nggak bisa bukain kalau nggak ada tiketnya. Udah nih, saya bukain sendiri aja. Aduh, ada urusan Mas penting. nggak boleh Mas. Saya mau keluar Mbak. Tuh, ini kenapa sih? Ningsi. Siang Pak, ada apa ini? Begini Pak, saya mau keluar tapi tiket parkir saya hilang. Saya udah mau ganti rugi Pak, tapi Mbak ini nggak terima. Tolong ya Pak, saya ada urusan penting banget. Tolong dibuka palangnya. Iya Mak, tunggu sebentar Pak. Udah Pak, silakan jalan. Maaf Pak kalau anak buah saya melakukan kesalahan. Makasih. Ningsi, kamu tahu dia itu siapa? Hah? Dia itu anak pemilik gedung ini. Anaknya Pak Dana, anak bos besar. Ngerti gak? Pak, saya nggak tahu dia anaknya siapa, tapi walaupun dia anak bos, kita kan nggak bisa kayak gitu. Kalau emang salah ya harus dihukum. Mulutmu tuh ya.
sih, Rah? Kerja yang benar, cengar-cengir aja. Konsentrasi dong. Astagfirullahaladzim, Mas. Kalau masuk itu ketok-ketok pintu dulu, jadi saya nggak kaget. Terserah gue lah. Lo tau nggak gue siapa? Tahu? Mas itu anak yang punya gedung itu kan? Anaknya Bapak Dana. Kenalin, saya Ningsih. Gue nggak mau salaman sama lo. Nggak level gue. Lo tau nggak? Gue manajer di perusahaan ini. Dan lo tau ngapain gue sini? Enggak. Nggak tahu. Asal lo tau ya, mulai sekarang lo gue pecat. Gara-gara lo, cewek gue ngambek kemarin. Gue telepon nggak diangkat. Padahal gue mau nganterin dia ke bandara. Penting banget, dia ada meeting di Singapura. Hah? Semua tanggung jawab lo, gara-gara lo tuh. Mas, saya beneran dipecat. Iya, lo gue pecat. Saya kan nggak ngelanggar peraturan apa-apa. Lo tahu apa soal peraturan? Hah? Kemarin gue udah nggak mau salah, tiket parkir gue hilang, gue ganti pakai duit. Lo bilang gue nyogok. Oke, gue akan telepon Pak Isal. Gue akan bilang kalau lo dipecat sekarang juga. Selamat siang Pak Farhan. Ada apa Pak? Halo, Pak Isal. Ya, saya mau karyawan Bapak yang namanya Ningsih dipecat ya, sekarang juga. Saya nggak mau lihat muka dia lagi, ngerti? Baik Pak, baik ya. Ya. Terima kasih Pak. Mas saya kan nggak salah apa-apa, itu masalah pribadi Mas. Kok jadi saya yang dipecat? Pokoknya saya minta penegakan keadilan buat saya. Gue nggak peduli, lo udah merugikan gue, ngerti lo? Mas, aduh nggak bisa kayak gitu dong Mas. Aduh, mau kasih makan bapak sama ibu apaan kalau kayak gini? Wah, adil banget sih orang di sini. Yang punya masalah, kena. Saat ku tenggelam dalam sendu, waktu pun Baru juga nikmatin jadi kasir. Udah dipecat. menutup Dasar nggak punya perasaan. Aduh. semakin kulihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu dan kau hadir merubah segalanya jadi lebih indah. Kau bawa cintaku seperti angkasa. Ya Allah, belum juga diminta udah dikasih duit ya. Makasih ya Allah. Ya ampun, ternyata duitnya bisa turun dari langit. Berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untuk Mas, gak gini juga caranya. Aku bukan mengemis. Ini duitnya. Sial banget sih. Mas, Mbak, Mas. bunga cinta bermekaran dalam jiwaku. Kan ku petik satu untukmu dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih Ngapain kamu kesini? Di saat aku butuh kamu aja kamu nggak ada. Ya, sayang kamu denger aku dulu. Aku minta maaf, oke? Harusnya kemarin aku anterin kamu ke bandara, tapi aku nggak lakuin itu. Aku tahu banget itu hari yang penting buat kamu. Gara-gara cewek pembawa sial itu, aku nggak bisa nganterin kamu. Please, maafin aku ya. Ya tapi kamu nggak bisa seenaknya gitu dong ingkar janji. Ingat ya, sekali lagi kamu ngecewain aku nggak bakal respect lagi sama kamu. Dan jangan pernah ngaret lagi kalau janjian sama aku.
Sayang, denger aku. Aku janji, aku nggak akan lakuin lagi. Oke? Dan asal kamu tahu, cewek pembawa sial itu udah aku pecat. Dia nggak kerja lagi tempat aku. Tapi please, kamu maafin aku, ya? Ya makanya besok-besok kalau pilih karyawan diseleksi baik-baik. Jangan asal pilih aja. Iya, aku janji. Lain kali aku pilih yang cowok aja deh, jangan cewek, ya? Pelukannya mana? Misi Pak, boleh nanya? Maaf Mbak, di sini nggak nerima sumbangan ya Mbak. Siapa yang mau minta sumbangan Pak? Saya kesini karena saya lihat tadi tuh mau cari kerjaan, papan pengumumannya. Hah? Mbak mau ngelamar kerjaan? Memang di sini butuh pelayan restoran Mbak. Tapi penampilannya nggak kayak Mbak. Apa Mbak bisa? Ye, Bapak jangan sembarangan ngomong, jangan lihat dari penampilan aja. Saya juga bisa. Nih, bawa 10 piring sekaligus. Bawa 10 piring. Itu kan restoran Padang. Kayaknya Mbak salah masuk sini deh Mbak. Di sini juga yang dibutuhkan bukan hanya cantik, tapi juga smart. Gini Pak, saya punya ide. Gimana kalau saya kerja di sini selama 1 hari? Kalau misalkan kerjaan saya bagus, Bapak harus terima saya kerja di sini. Tapi kalau misalkan menurut Bapak saya kurang memuaskan, ya kalau bisa sih dipikirin lagi Pak, supaya saya bisa kerja di sini. Gimana? Cepet ya. Pegawai baru ya, menit cantik. Iya Mas, tapi maaf nama saya bukan Neng, nama saya Ningsih. Oh iya, Ningsih. Saya perantauan dari kampung ke Jakarta mau cari sesuap nasi. Ini lengkap ya. Ya, saya Danang Surendang. Kenalin. Kamu kan pegawai baru ya. Kalau misalnya butuh apa-apa atau mau nanya tentang produk atau apa aja boleh. Beneran Kang Dangdang? Mau bantuin Ningsih? Boleh. Emang mau minta tolong apa? Jadi gini, kan Ningsih belum ada tempat tinggal buat sementara. Kira-kira carinya di mana ya? Oh, tempat tinggal ya? Heeh. Nggak ada tempat tinggal ya? Gimana ya? Ya, ini mah kalau misalnya mau nih, boleh tinggal di tempat saya sementara. Sementara, tapi maaf banget, tempat saya mah sederhana seadanya. Itu juga kalau misalnya mau ya. Beneran Kang Dangdang? Ya boleh. Ih, makasih ya. Apaan ini? Nah, berani-beraninya kamu nyiram minuman ke saya ya? Nah, Maaf Pak, maaf nggak sengaja saya. apa Pak? Kamu lihat? Udah usah. Maaf Pak, saya telat. Pak Farhan, saya sangat kecewa sekali dengan restoran yang Bapak miliki. Karena Bapak punya karyawan yang tidak profesional. Maaf Pak, sekali lagi saya minta maaf. Saya akan ganti semuanya Pak. Tidak, saya tidak mau. Saya tidak mau kerja sama dengan Bapak. Tender perusahaan saya sama perusahaan Bapak, saya tolak. Permisi. Pak, Permisi. saya minta maaf Pak. Pak, ini pasti gara-gara lo kan? Hah? Gara-gara lo kan? Lo ngapain pakai baju pelayan di sini? Kerja di sini Mas. Emangnya ini restoran punya Mas juga? Iya, ini punya gue. Gue bingung ya. Setiap ada gue ada lo. Ada lo bencana buat gue. Udah deh, mulai sekarang lo gue pecat. Saya dipecat Pak. Iya, gue pecat. Saya beneran dipecat nih Mas. Iya, gue pecat.
Pak ini di mana Pak? Lo urus tuh. Baru juga kerja udah dipecat lagi. Gimana cara ngirim uang ke bapak sama ibu? Kasihan mereka tuh nggak punya uang. Ya udahlah, yang sabar ya. Kamu yang tenang kan sekarang minimal kamu udah ada tempat. Untuk sementara mah sambil cari kerja tinggal aja dulu di sini. Akang mah gampang, ya. Boleh tinggal di sini. Boleh tidur di sini juga. Iya beneran, anggap aja kosan sendiri. Makasih ya, makasih. Kalau gitu Diksi tidur dulu ya. Ini kan kamarnya. Salah, iya salah. Itu maksudnya saya ngasih tahu ini kamarnya. Ya udah, kalau gitu Diksi tidur ya. Iya. Makasih ya. Biarkan sinar mentari sembuhkan hati yang berletih. Tapi saya mana ya? Saya cari ya Pak. Kayaknya sih di sana. Sebentar ya. Terus berdiri meraih mimpi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Bagaimana permainan golf hari ini? Ya, lumayan baik lah, Pak. Berarti Bapak harus sering-sering main golf di sini, Pak. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Kamu lagi? Benar-benar kurang ajar ya kamu ya? Ini lagi pakai baju seragam di sini, hah? Kamu kerja di sini? Ical, Tunggu. Masa sih Bapak ngerekrut orang gak becus kayak gini? Maaf, Pak. Maaf. Pak Isal, ada apa nih ribut-ribut? Ini, Pak. Bapak ini ditimpuk bola sama dia. Apa benar begitu? Hei, saya ngomong sama kamu, tolong lihat muka saya. Lo lagi. Di mana ada gua ada lo ya? Kenapa sih nggak nyari kerja tempat lain aja? Selalu tempat gue. jadi ini punya Mas juga. Iya, emang kenapa? Mas, ini punya Mas. Ambil ya. Sekalian sapinya. Malah kabur. Itu gimana? Maaf, Pak. Ya, saya yang pegang aja, Pak. Mobil kenapa lagi? Wah, kempes kan? Ini pasti gara-gara cewek pembawa sial tuh. Bisa disebut bini gue nih. Pulang nggak bawa apa-apaan. Jadi, kau kira awak tidak disembuh? Sebentar dulu. Ada aja musibah gue alamin. Kau tengok itu. Nampaknya orang itulah yang akan menjadi penutup rezeki kita hari ini. Pintar juga lo. Hah? Kelihatannya itu orang bodoh sekepok. Hah? Yuk, kita kerja. Malam, Mas. Bannya bocor ya? Mau kita bantuin nggak? Nggak usah bang, saya bisa sendiri kok. Banyak kali tingkah kau nih. Maksud baiknya kami nih. Bukannya kasar bang, tapi saya bisa sendiri, bener deh. Ntar juga bentar lagi jalan. Kau ini banyak kali cakap kau. Maksud baik kami di sini. Nggak bang, saya nggak mau nantang bang. Cuma pengen tinggal sendiri aja. Jago kau, jauh.
Jago! Woi, tas gue! Woi, tas gue rampok! Ya, ada! Kamu nih bawa ya? Pergi ya? Iya. Oh, iya. Makanya jangan cari gara-gara. Lo lagi? Mas, Lo ngapain di sini? Mas ngapain yang di sini? Saya mau jalan pulang. Terus tiba-tiba ada yang minta tolong ya saya tolongin. Oh, pantesan gue kerampokan tadi. Ternyata ada lo di sini ya. Setiap kali gue deket sama lo, pasti gue sial mulu bawaannya. Sini, balikin tas gue. Iya, udah ditolongin, bukannya terima kasih malah ngomel-ngomel. Duh, Mas kalau begini caranya sih, saya terus yang disalahin. Baikan aja deh, temenan ya. Maafin kalau saya ada salah. Nggak sudi gue damai sama lo. Siapa lo? Bawa sial mulu dalam hidup gue. Ya udah kalau gitu, hati-hati aja ntar dicopet lagi. Tunggu. Lo bilang apa barusan? Hati-hati ntar dijamret lagi. Oh. Ngomong-ngomong, lo hebat juga ya. Bisa ngalahin tuh preman, menang lagi. Ya iyalah, Ningsih, semuanya serba bisa. Lo semua juga bisa? Oh, lo bisa semuanya? Berarti lo bisa nyetir juga dong? Kecil, itu mah gampang. Dulu paman saya tuh juragan angkot. Bisa, gampang. Kebetulan banget sih, gue lagi butuh supir. Ya daripada lo luntang-lantung nggak jelas, nggak ada kerjaan, mendingan lo jadi supir gue aja. Gimana? Jadi, Mas nawarin saya kerjaan. Iya, tapi lo jangan seneng dulu, ini masih percobaan. Kalau lo sukses ya bisa selamanya jadi supir gue. Ya lihat aja ntar. Yes, berarti saya diterima kerja kan sama Mas? Saya kerja lagi kan? Tadi kan gue udah bilang jangan seneng dulu, oke? Santai. Yang penting kan dapat kerjaan. Ya udah, lo mulai besok bisa kerja sama gue. Datang jam 7 pagi, Teng. Nggak boleh telat ya. Karena ingat, lo masih masa percobaan. Siap. Gue kasih kartu nama gue. Ada alamat lengkap gue nih. Datang ya, jam 7 pagi. Jangan telat. Siap. Ya, gue tunggu. Oke. Yes, nggak nganggur lagi. Punya duit. Di keheningan malam membayangkan Permisi. di depanku aura dirimu. Pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Ningsih. Saya supirnya Mas Farhan yang baru. Di keheningan malam ku ingin memastikan diri. Oh, jadi kamu itu supir yang diceritain Farhan? Iya. Kok cewek sih ya? Kepadamu pencuri hati Nih, yang tak kusangka. ini driver aku yang baru. Dia akan nemenin aku selama 24 jam. Padamu pencuri hati, biarkan ini bawain. menjadi melodi cinta berdua. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Yuk. Nih sih, kamu yang sabar ya ngadepin si Farhan. Iya, Bu. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Di keheningan malam, ku ingin memastikan diri. Mas, mau ngapain sih kita kesini? Mau jemput cewek gue. Aduh, berisik banget sih lo. Hey, honey. Udah siap? Udah dong. Yuk. Ini supir baru kamu? Iya. Kamu nggak salah milih apa? Masa supir cewek sih? Mana penampilannya nggak banget gitu lagi? Mbak, perkenalkan, saya Ningsih. Saya supir barunya Mas Farhan. What?
Ningsih namanya. Iya. Ya udah sayang, kita berangkat aja yuk. Yuk. Oh Tuhan, tolong aku sampaikan pesan ini. Baru selesai makan. Oh, mau dijemput? Iya. Oke. Tuh kayak Mbak Vira. Jalan sama cowok lain sih. Mau ngapain sih kita kesini? Mau jemput cewek gue. Aduh, berisik banget sih lo. Mana sih kameranya? Ya. Nggak ada kameranya lagi. Masih begini. Ningsih mana sih nih? Dia nggak tahu apa gue buru-buru nih. Pak, Mas, maaf ya. Saya telat. Maaf. Lo dari mana sih? Hah? Gue tungguin tau gak? Gue buru-buru banget ini. Ada janji. Iya, tadi tuh sebenarnya ada alasannya kenapa saya telat. Tunggu bentar. Halo? Iya Pak, saya lagi on the way ke sana. Iya, maaf Pak, sebentar lagi juga sampai. Iya, semua berkasnya udah siap Pak. Iya, sekali lagi saya minta maaf ya Pak. Iya, terima kasih. Nih, lo pegang ya. Sekali lagi gue ingetin lo ya, lo masih dalam percobaan. Kalau lo ngulangin kesalahan lo, gue pecat lo untuk keempat kalinya. Ngerti? Kepadamu pencuri hati yang tak kusangka kan datang secepat ini. Padamu pencuri hati, biarkan ini menjadi melodi cinta berdua. Mas, maaf nih ya Mas, bukannya lancang. Tapi saya mau nanya, sebenarnya Mas Farhan itu cinta nggak sih sama Mbak Vira? Ya cinta lah. Vira itu satu-satunya cewek yang aku cintai dan dia baik banget sama aku. Gak akan ada tuh cewek kayak dia. Ngerti? Berarti kalau misalkan Mas itu jatuh cinta, udah siap dong ya buat sakit hati? Biarkan ini menjadi Mau ngapa sih? melodi cinta berdua. Ningsih, awas! Ningsih! Hati-hati dong. Hampir aja. Mas, Iya. Sorry. Iya. Sorry. Makanya lo hati-hati dong kalau bawa mobil. Hampir nabrak orang kan tuh. Gimana sih? iya Mas, abis Mas yang teriak-teriak bikin saya kaget. Saya juga lihat kalau ada orang lewat. Iya, makanya kalau lo bawa mobil konsen, jangan sambil ngobrol. Bawel banget. Iya Mas. Udah sekarang jalan deh. Konsen ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Capek juga ya jadi supir. Apalagi sama Mas Farhan, suka meeting dadakan.
Katanya kalau udah kerja mencari kosan sendiri. Iya sih. Tapi gimana dong? Tapi kan kerjanya baru seminggu. Sayang Kang. Mendingan uangnya dikirim dulu ya kampung. Lagian kan Kang Dadang udah bilang sama ibu kos kalau aku adenya, ya kan? Hah? Iya juga sih. Tapi mau sampai kapan ya Akang tidur di luar? Mana kamu mah nggak pernah naktir Akang. Padahal kan kamu tuh udah jadi supir pribadinya Pak Farhan. Oh, Akang tuh mau ditraktir. Iya. Kang, nih ada uang buat beli sate. Nah, sekarang mendingan Akang beli satenya. Beli yang jauh ya, Kang. Neng sih mau pesen. Neng sih. Salah ini membelenggu saya. Kalau kayak gini mah sama aja saya tidur di luar lagi. Cuma dikasih sate juga. Mas, ada yang Tolong pegangin. mau saya omongin. Ini penting banget. Lo mau ngomongin apa? Oh, gue tahu. Lo pasti mau kasbon gaji lo kan? Enggak, bukan masalah itu. Kalau masalah itu sih alhamdulillah masih ada uang. Masalahnya Tunggu, sebentar. Halo, Pak Asep. Iya, Farhan, Pak. Iya, saya mau minta tolong, Pak. Tolong restorannya lantai 2, tolong dikosongkan, Pak ya. Soalnya saya mau dinner spesial sama Vira nanti malam. Hah? Mas Farah mau dinner sama Mbak Vira? Duh, gimana nih? Kalau gue kasih tahu sekarang, bisa-bisa berantakan rencananya. Ningsi? Hah? Kok lo ngelamun sih? Kenapa? Pak, sekarang kan udah siang. Nanti telat loh. Gue juga tahu nih siang, makanya berangkat yuk. Ngelamun. Vira kemana sih? Udah lebih dari sejam belum datang juga. Apa dia lupa ya? Pak Farhan, apa makanannya disajikan sekarang? Udah terlalu lama. Nanti nggak fresh lagi, Pak. Iya Pak, boleh dikeluarin sekarang aja. Kebetulan saya juga lapar. Siap, Pak. Halo, Ningsi. Bisa ke atas sebentar? Iya, saya ada perlu aja. Nanti saya jelasin di sini ya. Iya, oke. Bye. Iya, makasih, Pak. Ya Mas, ada apa? Kamu duduk aja dulu. Ada apa ya Mas? Kita dinner bareng yuk. Emangnya Mbak Viranya kemana Mas? Vira nggak akan datang malam ini. Jadi kita makan malamnya berdua. Iya. Oh ya, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Misalnya kalau hari ini hari spesial kamu, anniversary kamu gitu, apa yang kamu lakuin sama cowok kamu itu untuk ngerayainnya? Apa ya? Sebenarnya sih saya belum pernah pacaran. Tapi kalau misalkan saya punya pacar kayak Mas, yang ganteng, baik, pasti saya mau kasih sesuatu yang spesial. Kayak misalkan saya itu masakin
Terus kita makan berdua kayak gini. Dan yang pasti nggak mungkin lupa hari jadiannya. Oh ya? Iya. Malu hati ini saat ku tatap wajahnya. Mungkinkah ini yang dinamakan cinta? Tapi ku malu. Pak makan, Pak. Tunggu. Jangan dimakan semua kayak gitu. Terus gimana? Bukan gini cara makan steak. Aku ajarin ya. Coba agak-agak dekat sini. Oke. Ini garpunya sebelah kiri tangan kamu. Ini pisaunya di sebelah kanan, oke? Nah, kamu motongnya pelan-pelan sampai kecil-kecil. Aku temukan cara untuk mendapatkan dia. Karena kini mudah jatuh cinta. Nah, sopan makan pakai tangan kiri. Enggak, no. Kiri. Garpu sebelah kiri. Pisaunya buat motong. Tapi di Indonesia makannya pakai tangan kanan. Enggak, orang makan tangan kiri. Kalau tangan kanan bukan orang. Pak, tapi nih ya kalau di kampung saya motong daging beginian mah pakai golok. Nih dipotong-potong, habis itu tinggal dimakan, nggak perlu repot begini, susah. Pakai golok motongnya. Iya. Oh, pakai golok ya. Sekali-kali ajak aku doang kampung kamu ngeliat goloknya kayak apa. Goloknya tuh tajam banget, Pak. Bisa buat potong apa aja. Mau daging bisa dipotong. Oh Tuhan, bantu aku temukan. Ya ampun, baru pertama kali saya lihat Mas Farhan ketawa sebahagia ini. Tapi andai aja Mas Farhan tahu kalau Mbak Vira itu nggak sebaik yang dia pikir. Enak gak? Enak. The innovation from Marlboro brings a taste like never before. New, innovative, smooth taste. Introducing the new Marlboro Advance. Marlboro Advance. Aku jatuh cinta. Oh Tuhan. Serius, kamu tuh cantik. Oh, jadi ini yang kamu lakuin di belakang aku, ha? Kamu ya apaan sih? Lepasin, Fir. Nggak ada yang bisa nginjak harga diri gue kayak gini. Asal lu tahu, Vira itu nggak pernah suka sama lu. Diem lo ya. Kemana kamu semalam? Kenapa nggak datang? Kamu kan tahu semalam tuh hari anniversary kita, hari spesial buat kita. Kemana kamu? Kamu pergi sama dia kan? Iya kan? Kemarin sampai-sampai aku minta tolong Ningsi untuk temenin aku makan malam. Karena kamu nggak datang di hari anniversary kita. Kamu dinner sama Ningsi? Kamu dinner sama supir itu, hah? Terserah kamu. Mau bilang Ningsi udik kampungan, aku nggak peduli. Tapi yang pasti dia selalu ada untuk aku. Nggak kayak kamu. Pokoknya mulai sekarang, kita putus. Melewatkanmu di lembaran hariku, selalu terhenti di batas senyumanmu. Walau berakhir cinta kita berdua. Asal cewek sial. Ini Selama ini lo manfaatin gue doang. Damn. dan selalu Mas? Lo nggak usah ngomong. Lo nggak usah ceramahin gue sekarang ya. Diam lo.
Nggak mau ceramah kok Mas, cuma mau bilang Mas nggak usah sedih kayak gitu. Kan masih banyak cewek lain. Di Indonesia kan penduduknya masih ada 220 juta orang. Apa lo bilang? Lo ngelawak ya? Nggak lucu tau nggak? Lo pikir selama 2 tahun gue berhubungan sama Vira, itu nggak pakai pengorbanan? Udah banyak yang gue lakuin untuk dia. Tapi apa yang gue dapat? Gue disakitin. Mas, udah aja marah-marah terus. Kan belum tentu juga Mbak Vira itu cinta banget sama Mas. Sebenarnya sih Mas, waktu itu saya pernah lihat Mbak Vira sama cowok lain gandengan tangan, mesra banget ya. Apa lo bilang? Jadi lo udah tahu semuanya? Dan lo nggak ngomong sama gue? Kok bisa sih? Oh, jangan-jangan lo sama Vira sekongkol ya buat nyakitin perasaan gue? Iya? Enggak Mas, enggak. Saya nggak sekongkol sama Mbak Vira, beneran deh. Cuman saya itu kalau mau ngasih tahu Mas pasti aja ada halangannya. Udah, lo nggak usah ngomong lagi. Gue pikir Ningsi yang dulu Ningsi yang polos, yang bisa dipercaya. Ternyata apa? Enggak. Lo sama aja sama Vira. Sekarang lo jalan, gue mau pulang. Jalan sekarang. Aku telah melewatkan, menghapus kamu dari aku. Namun ternyata Hei, kok udah pulang sayang? Farhan. Si Farhan kenapa sih? Oh iya, Pol. Wah, isi Bu. Maaf, saya mau balikin kuncinya Pak Farhan. Kok dikembaliin kuncinya kenapa? Nggak ada apa-apa kok, Bu. Bu, saya mau pamit ya. Jadi mulai besok saya udah nggak kerja lagi jadi supirnya Pak Farhan. Kenapa sih kamu bertengkar sama Farhan apa gimana? Enggak kok, Bu. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya. Saya nggak nyangka kalau Mas Farhan sakit hati karena perbuatan saya. Padahal saya paling nggak suka kalau nyakitin perasaan siapapun. Maafin saya ya Mas Farhan. Sayang, kamu kok nggak makan? Belum lapar, Mi. Aku lagi nggak pengen makan. Kamu tuh dari tadi Mami perhatiin ngelamun aja. Kenapa sih? Iya, tadi sore si Vira tuh telepon Mami loh. Dia cerita katanya kalian udah putus. Bener? Mi, udahlah Mi, nggak usah ngomongin Vira lagi. Aku udah nggak ada hubungan apa-apa sama Vira. Vira ternyata selingkuh di belakang aku, Mi. Aku lihat sendiri kejadiannya. Iya deh, Mami ngerti kok. Pokoknya apapun keputusan kamu, Mami dukung. Tapi yang Mami nggak ngerti, kenapa si Ningsi juga terlibat di sini ya? Tadi siang dia tuh pamit sama Mami. Katanya dia udah nggak mau kerja sama kamu lagi. Ningsi bilang gitu. Iya. Kok dia nggak pamit sama aku? Ya itulah, karena kamu tuh nggak pernah mau kasih dia kesempatan untuk menjelaskan apapun. Iya kan? Kamu tuh kalau udah marah, udah kesel, udah deh. Kamu nggak mau denger lagi penjelasan apapun. Mami kan tahu kamu banget. Ya udah, sekarang kamu pikirin deh tuh akibat ulah kamu, ya.
bahagiakan hariku. Oh tetapi kenyataan tak begitu. Di saat mencoba merajut kata. Ningsi? Ya. Astagfirullahaladzim. Ngapain atuh kamu tuh pengen kumpul baplan segala? Biar orang-orang tuh pada nggak aneh. Biasanya kan kelilingnya jadi cewek. Sekarang kalau kayak begini, pelanggannya pasti pada nggak kabur. Denger ya, Ningsi. Kalau kita usaha, yang penting niatnya halal. Pasti dikasih kemudahan. Kayak gini segala. Inginkan tak lagi sendiri. Bila esok hari sudah. Nggak ada Ningsi, hidup gue sepi juga ya. Nggak ada yang gue celain. Nggak ada yang gue suruh-suruh. Kenapa gue jadi kangen sama tuh anak? Astagfirullahaladzim, Kang. Ya ampun. Kayak Ningsi. Masa sih? Oh iya, itu gitu ya. Maaf. Ngapain sih orang tuh lagi kerja diganggu wae? Gosong. Hah? Masa sih? Oh iya, itu gitu ya. Maaf. Aduh, Kang, udah dong, Kang. Kenapa? Pri. Nanti nih sekalian. Maaf. Entah apa yang ku rasa hingga ku bisa terkira-kira pada dirinya. Awal ku jumpa dengannya, hati ini pun mulai merasa ku jatuh cinta padanya. Ku ingin dia jadi milikku. Hingga akhir waktu, andai saja aku bisa miliki dirinya. Sungguh indahnya dunia bila ku jadi miliknya. Andai saja aku bisa dapat. Iya, bentar. Hai. Hani, aku harus menjelaskan sesuatu sama kamu. Kamu ngapain sih? Hah? Aku lagi sibuk tuh nggak? Hani, aku harus menjelaskan sesuatu sekali ini aja sama kamu. Mau ngomong apa? Kamu mau membela diri kamu? Asal kamu tahu ya, aku menyia-nyiakan 2 tahun hidup aku sama orang yang salah kayak kamu. Hani, come on. Ngapain sih kamu cemburu kayak gitu? Aku nggak pernah ada hubungan apapun sama Dino. Ya, emang bener dia yang ngedeketin aku terus. Mungkin itu caranya dia buat cepet-cepet naik jabatan dengan manfaatin aku, ya kan? Kamu bisa cek deh, aku bener-bener nggak ada hubungan apa-apa sama Dino. Iya. Dan kamu juga manfaatin aku kan? Iya kan? Udahlah, ini semua basi. Ani. Nggak, kamu harus dengerin penjelasan aku dulu. Kamu harus dengerin aku dulu. Kamu satu-satunya laki-laki dalam hidup aku. Dan aku juga nggak bisa hidup tanpa kamu. Jadi please, percaya sama aku. Aku serius sama kamu. Dan aku juga pengen banget menikah sama kamu. Alhamdulillah ya. Nih, duit udah bisa dikirim ke emak sama bapak. Pasti mereka seneng. Iyalah, lumayan. Kita udah bisa ngirim segitu juga. Daripada nggak ngirim sama sekali, nyusahin. Aduh, tomatnya malah jatuh lagi. Ya ampun, ternyata ada cewek pembawa sial. Susah ya jadi orang kemana-mana selalu bawa kantong kresek. Mbak, walaupun saya orang kampung, tapi kerjaan saya halal. Nggak ketergantungan sama Mas Farhan. Yang penting mah halal ya, walaupun kita cuma dagang sate. Apa? Dagang sate? Jadi dari jadi supir, sekarang jadi tukang sate? Ya, tapi emang cocok lah daripada jadi supir pribadi. Cuma malu-maluin Mas Farhan doang. Fir, jangan kasar gitu dong. Apaan sih?
Yang penting saya nggak nyusahin orang, Mbak. Sayang, udah. Kamu nih kenapa sih? Jangan berantem di sini dong, nggak enak. Sanjay. Yuk. Bukan dibantuin malah ketawa lagi. Iya, maaf. Sini aku bantuin. Sakit banget. Iya. Oh, semua gara-gara cewek bos sial itu tuh. Sayang, kamu jangan terus-terusan bilang dia pembawa sial dong. Sayang. Iya pelanggan, maksudnya tuh kalau kita marah-marah, pas lagi bikin sate, semua pelanggannya tuh pada kabur. Berapa tuh ukuran pesannya? 2 porsi, saya tukang sate. Gue pengen ngomong sama lo. Astagfirullahaladzim, Mbak. Ngapain sih? Ngomong datang-datang udah teriak-teriak. Lo gak usah sosok inosen deh. Nih, lo liat kaki gue jadi keseleo gini gara-gara lo. Gara-gara tomat busuk lo itu yang bikin gue jadi kepleset. Mbak, kalau masalah itu mah saya nggak tahu, nggak sengaja. Tapi yang penting sekarang kan Mbak kenapa nih? Udah deh, jangan banyak ngomong. Ini semua bukan urusan lo. Yang paling penting adalah jangan pernah ngedeketin cowok gue lagi. Karena Farhan adalah calon suami gue. Kalau sampai gue ngeliat lo deket-deket sama cowok gue lagi, gue akan buat lo nyesel. Ngerti? Udah Mbak Fira, udah istighfar. Apa sih dari tadi marah-marah tuh sama Neng Ningsih? Emang di atas salah apa? Asal Mbak tahu ya, Neng Ningsih nggak pernah ganggu yang namanya Pak Farhan. Dia mah orangnya baik, mandiri, tahu diri. Emangnya situ ganjenan, manja. Berani banget lo sama gue. Pakai acara ngebelain cewek segala lagi. Oke, mulai besok gue suruh Farhan mencat lo secepatnya. Mbak, si Dadang mah nggak tahu apa-apa. Masalahnya tuh Mbak sama saya, nggak ada sama Dadang. Makanya jangan main api. Api? Itu api! Api! Mulai besok, lo beneran gue pecat. Panik. Salam. Kak. Kau kenapa? Nangis? Kok mukanya ditekuk kayak gitu? Saya tadi dipecat beneran. Hah? Dipecat? Dipecat sama Mas Farhan? Persisnya saya nggak tahu sama siapa. Tiba-tiba tadi Pak Asep datang ngasih surat pemberhentian. Katanya sih titipan dari Mbak Fira. Berarti ini semua salah Ningsih. Bener kata Mbak Fira, Ningsih itu cuma cewek pembawa sial. Aduh, Mas Farhan. Ningsih, lo ngapain di sini? Mas dengerin saya dulu. Saya minta tolong sama Mas. Aduh, tolongin dong. Kang Dadang jangan sampai dipecat. Jangan dipecat. Tunggu, Dadang dipecat. Tapi gue nggak pernah mencat Dadang. Iya, Mas Farhan. Kang Dadang itu orang baik. Dia itu sahabat saya selama saya di Jakarta. Coba kalau nggak ada dia, saya nggak tahu lu sih tinggal di mana. Udah gitu, Kang Dadang itu bantuin saya jualan sate. Terus ngirimin uang ke ibu sama bapak di kampung. Kasian kalau misalkan dia dipecat. Aduh, oh ya, begini ceritanya. Jadi kemarin malam itu Mbak Fira datang ke tempat sate saya. Dia marah-marah, ngomel-ngomel gitu nggak jelas. Udah gitu, nggak tahu kenapa. Ini nih kain yang ada di lehernya dia itu kebakar. Nah si Kang Dadang dengan cepet, burs gitu, terus kena air mukanya. Terus dia makin marah-marah sama si Kang Dadang. Jadi Fira datang ke gerobak sate. Aduh, iya. Jadi tuh ceritanya. Aduh, si Mas Farhan mah diceritain bukannya dengerin dulu. Gini, jadi pokoknya intinya Mbak Fira itu marah sama saya gara-gara kakinya kesleo. Aduh, bilangnya gimana ya? Iya, pokoknya saya itu nggak boleh deket-deket sama Mas Farhan. Kalau misalnya saya deket-deket nanti saya bisa dihabisin sama dia. Aduh, Mas, itu Kang Dadang nggak salah apa-apa. Udah deh, biar sekarang saya aja yang nanggung. Kalau Mbak Fira marah, ya marah aja sama saya. Jangan bawa-bawa Kang Dadang. Oh, jadi lo sama Dadang itu nggak ada hubungan spesial? Maksudnya lo berdua nggak pacaran gitu? Ya bukan lah Mas. Dia
dia itu sahabat saya. Saya ngeliat muka dia aja pengen ketawa, masa pacaran. Iya. Bagus deh kalau gitu. Ya udah. Mas, gimana sih? Udah ngomong panjang lebar, intinya apa? Dipecat atau diterima lagi? Wah. Waktu pun enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Iya sayang, pokoknya semua udah aku beresin. Aku sama Farhan sekarang udah balikan lagi. Dan cewek yang kampungan itu udah aku ancam biar dia nggak gangguin Farhan lagi. Jadi sekarang aku bebas manfaatin Farhan. Sedikit demi sedikit kita ambil hasil ke Farhan. Oke deh, see you soon ya sayang. Bye. Iya, tunggu sebentar. Siapa sih ini? Iya. Ternyata kalian kerjasama ya untuk menjatuhkan aku. Iya. Hei, kok kamu nggak bilang-bilang sih kalau mau kesini? Diam kamu, Fir. Aku udah kasih kesempatan untuk kamu memperbaiki semuanya. Ternyata apa? Ini yang kamu lakuin sama aku. Kamu benar-benar keterlaluan, tau nggak? Tunggu. Ini semua nggak seperti yang kamu pikir. Dino yang udah manfaatin aku, jadi tadi aku cuma bohongin dia aja. Iya. Cukup ya. Hubungan kita berakhir sampai di sini. Aku nggak mau lagi berhubungan sama kamu. Dan kamu nggak boleh memecat siapapun karyawan aku. Dan kamu juga nggak boleh menyakiti Ningsih. Ingat itu. Hani, tunggu Hani. Lagi-lagi gagal. Pasti ini gara-gara si cewek tukang sate itu. Ningsih, udah itulah kamu tuh nggak usah pergi, nggak usah ngerasa bersalah kayak gitu. Sebentar lagi juga akan dapat kerja. Kayaknya Ningsih emang harus balik ke kampung. Gak enak kalau di sini terus nebeng sama Akang. Apalagi sekarang Akang nggak ada kerjaan. Ntar malah nyusahin. Ya, iya sih. Tapi kan kita bisa ngambil hikmahnya. Sekarang Akang nggak kerja. Kita bisa jualan dari pagi ke pagi, jualan sate. Geber terus sampai gempor kalau bisa mah. Ya, udah nggak usah pulang lah. Ya. Nggak apa-apa, Kang. Titip gerobaknya aja ya. Dipakai yang bener, dijagain, diurus. Ntar kalau Ningsih udah sampai di kampung, Ningsih suratin deh. Ningsih, emang kamu tuh nggak kangen sama Pak Farhan? Akang mah tahu, dia tuh suka, sayang sama kamu. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Ningsih, hati-hati ya. Ya. Aduh. Nggak apa-apa, Kang. Apa? Jadi. Gue nggak bisa bohongin perasaan gue. Semenjak Ningsih datang dalam hidup gue, perlahan-lahan dia udah mengambil hati gue. Aduh, Mas, nggak boleh, Mas. Saya mau keluar, Mbak. Ku termimpi namamu, tak pernah berakhir. Berat untuk ingkari semua tentang kamu, semua tentang kita. Dan kini ku yakin dalam hatiku kau takkan terganti dan takkan ku berpaling. Kegigihannya, keulatannya, dan gak pernah ngeluh dengan hidupnya. Udah ngasih gue pelajaran berharga selama ini. Ku galau karena ku masih merindukanmu, kau yang terindah untuk hati.
Ningsih. Ningsih! Ningsih! Mas Farhan, Kamu mau kemana? saya mau pulang kampung, Mas. Saya kayaknya nggak cocok tinggal di Jakarta. Yang ada saya bawa sial terus. Kang Dadang aja dipecat gara-gara saya. Enggak, Ningsih, kamu nggak boleh mikir kayak gitu. Justru ada kamu, itu merubah hidup aku. Aku jadi tahu sekarang kalau Vira bukan wanita terbaik untuk aku. Mas, maaf kalau masalah itu saya beneran deh nggak ada maksud buat nutupin. Tapi setiap kali saya mau bilang ke Mas, pasti ada aja yang ngalangin. Ya udahlah, itu udah lewat, lupain aja. Ya. Ya udah kalau udah lewat, yang penting sekarang Mas udah nggak kenapa-napa kan? Jangan sedih-sedih ya Mas. Kalau gitu saya pamit. Ningsih, tunggu. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat buat kamu tahu. Dan ini juga awal-awal sejak kenal kamu, aku marah-marah, aku selalu bilang kalau kamu cewek pembawa sial dan hal-hal yang bisa bikin kamu sakit hati. Aku minta maaf. Tapi aku juga sadar dari situ aku jadi deket sama kamu. Dan sekarang aku suka sama kamu. Mas suka sama saya? Mas Farhan bercanda ya? Siapa Ningsih? Mas Farhan bisa suka sama Ningsih? Aku nggak bercanda, aku serius. Aku akan lupain semua kejadian yang gak enak menimpa kamu. Aku akan lupain kalau anggapan aku selama ini ternyata salah. Aku sering bilang kamu pembawa sial dan sebagainya. Ningsih, aku cinta sama kamu. Hanya ingin berdiam di keheningan malam, membayangkanmu. Ini aku nggak mimpi kan? Aku berasa kayak Cinderella. Beneran nggak mimpi kan? Ningsih, kalau ini cuma mimpi, apa akan terasa seperti ini? Ingin memastikan diri, apakah ku telah jatuh hati kepadamu, pencuri hati yang tak kusangka kan datang secepat ini padamu, pencuri. Aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Menjadi melodi cinta berdua. Ya udah, sekarang kamu jangan pulang ya. Kamu ikut aku. Iya. Dan terdiam di keheningan malam, ku ingin memastikan diri, apakah ku telah jatuh hati kepadamu. Mi, Farhan berangkat dulu ya. Waduh, anak mami kayaknya happy banget nih pagi ini. Mana katanya mau dijemput princessnya. Biasanya nih kamu kalau nggak mami teriak-teriak, baru deh kamu mau keluar. Sabar, Mi. Ntar lagi juga nyampe nih princessnya. Apa sih princessnya? Sih. Nah, ini dia. Ini tuh princessnya. Ini princess aku yang akan menemani aku sehidup dan semati. Bu, mereka teh cocok pisan ya Bu ya. Aduh, kalau dibaratinnya ke lebah sama madu bersatu. Aduh, cocok moropoy. Ya udah, pokoknya hari ini aku mau ngajakin kamu jalan-jalan. Iya udah kalau gitu aku siapin mobil dulu ya. Tunggu. Nggak perlu. Soalnya hari ini spesial banget. Aku yang jadi supir kamu. Yes! Kapan lagi supir sama bos? Lumayan dang, rezeki dang. Lumayan Pak. Ayo Pak. Ngomong apaan sih lu? Ini cuma gue sama Ningsih doang, lu nggak ikutan, ya? Pak, kok gitu sih Pak? Tega Pak sama saya Pak. Masa saya sendiri Pak? Nanti kalau saya ada yang nyulik gimana Pak? Oh, lu mau ikutan juga?
Iya tuh Pak. Tunggu. Mi, bukannya Mami mau pergi ya bentar lagi? Iya sih, Mami mau ke pasar nih. Kamu anterin Mami aja ya. Nah, kebetulan nyokap gue mau ke pasar. Mendingan Mami dianterin sama dia aja ya. Iya gak? Lumayan kan buat pahala di surga. Iya Pak, itu mah doain saya cepat mati ya tuh Pak. Lo tenang aja. Orang jelek biasanya lama hidupnya. Aduh, tega. Udah serah Bapak aja lah. Ya, oke. Sembarangan kalau ngomong. Ya udah, Mi, pergi dulu ya. Assalamualaikum. Salam, hati-hati ya. Iya, hati-hati. Ah. Merah titik ini saat kulihat dirinya. Mungkinkah ini Kamu kasih kejutan buat aku. Yap. Duduk ya. malu hati ini saat ku tatap wajahnya? Mungkinkah ini yang dinamakan cinta? Tapi ku malu untuk mengatakan. Kita balik lagi. Garpunya sebelah kiri, sebelah kanannya pakai. Iya, aku masih inget kok. Aku sampaikan pesan ini Kan? padanya agar dia tahu bahwa Nah, aku udah ada. Banyak lagi nih. Itu buat kamu aja. Kamu nggak boleh diet ya. Ini kan potongan pertama. Jadi buat kamu. Jangan dong. Buat kamu aja. dapatkan dia karena kini ku telah jatuh cinta. Malu hati ini saat ku tatap wajahnya. Mungkinkah ini yang dinamakan cinta?